Setelah semua dinding dan pintu jendela terpasang di gambar, maka berikutnya kita melakukan notasi, pemasangan notasi. Yang pertama kita gambarkan atau kita blok semua pertemuan dinding. Ini akan jadi penandaan untuk posisi kolom praktis. Ya, jadi dalam menggambar teknik ini untuk awalan kita nggak bahas dulu soal kolom struktur, tapi hanya kolom praktis. Nah, untuk rumah 2 lantai atau bangunan 2 lantai itu seharusnya nggak bisa hanya menggunakan kolom praktis 15-15, terlalu kecil. Biasanya paling nggak butuh 15-30. Tapi saya nggak akan bahas sampai ukuran kolom besarnya, termasuk nanti penempatannya kalau itu dibahas. Sementara kita ikuti saja bahwa di pertemuan setiap dinding-dinding itu akan diberikan kolom, jadi di blok hitam. Kolom atau blok hitam ini tadi untuk notasi untuk material yang terbuat dari beton. Nah, contohnya kalau seperti ini, kalau ada sisa sedikit ini biasanya otomatis akan dilakukan cor juga. Jadi daripada digunakan bata karena sisanya hanya sedikit, sekalian di blok hitam. Ini perlu dilihat sambil melihat referensinya ya, gambar contohnya, mana-mana dinding yang dipakai. Ini nantinya akan jadi teras, jadi nggak tahu saya blok. Ya, setelah kolom praktis ditandai, berikutnya kita mulai menentukan dinding mana yang terlihat terpotong dan mana yang tampak. Dinding yang terpotong nanti akan perlu diberikan notasi, garis dindingnya dipertebal lalu diberikan notasi bata. Sementara yang hanya tampak saja karena dia lebih rendah dari 150 cm, kan kita perlu kembali ke definisi dari Dena ya, bahwa Dena itu adalah potongan di ketinggian 150 cm melihat ke bawah. So, dinding yang lebih tinggi dari 150 akan terpotong sehingga akan terlihat dengan notasi bata. Sementara yang lebih rendah dari 150 akan terlihat sebagai tampak, yang terlihat hanya berupa 2 garis. Sebelum saya mulai menandai yang ada di bagian dalam, saya perlu tandai di bagian depannya dulu, bahwa di bagian depan biasanya bangunan perlu diberikan lebihan 1 meter minimal. Terus sisanya ini bisa dibiarkan sebagai pagar atau dinding pendek untuk mempertahankan kontak dengan tetangga, jadi enggak individual ya. Itu sebagai batas dinding yang akan terpotong, sisanya ini akan sebagai railing. Maka saya akan coba mulai membatasi. Yang perlu dilakukan sebenarnya hanya menebalkan. Tadi kalau garisnya hanya tipis-tipis, tapi secara penggambaran sama seperti yang tadi. Kalau kita bekerja di vertikal dulu, ya kita lakukan yang vertikal. Jadi intinya kita menandai ya, dinding-dinding mana yang akan digunakan dan mana yang sebenarnya tadinya hanya garis bantu. Ini tangga, jadi saya nggak tebalkan.
sini ada dinding. Tadi di video sebelumnya ini tertinggal ya, ada kamar mandi di bagian bawah tangga. Ini hanya sebagai tampak karena ini akan jadi railing tangga. Batas karpot dia menggunakan bagian luar dinding, jadi hanya meluruskan dengan yang itu. Nah, kalau sudah, sekarang kita tinggal menandai mana dinding yang terpotong.